Halo teman-teman, selamat sore. Apa kabarnya? Mesti stay di rumah dong. Semuanya sehat ya. Oke, setelah pertemuan pertama kemarin selama pandemi COVID dipandu oleh Pandwi, hari ini pertemuannya akan dipandu oleh saya. Hari ini aku akan mengambil tema tentang bersyukur supaya kita bisa lebih menikmati lagi bagaimana rasanya stay di rumah ya. Nah, sebelum mulai kita doa dulu. Kita sikap doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore ya Bapak, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal hingga akhir sehingga kami hari ini dapat berkumpul secara online dengan keadaan sehat satu sama lain. Ya Bapak, berkatilah rencana kegiatan pendampingan bil online kami supaya dapat berjalan dengan lancar dan bisa memberikan makna kehidupan bagi kami. Bapa kami ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, teman-teman, sebelum aku mulai nih acara selanjutnya tentang refleksi diri, saya pengen teman-teman lihat satu video ini. Tolong dilihat, tolong dicermati, kemudian diresapi. Setelah itu aku pengen tahu kira-kira yang teman-teman rasakan setelah melihat video ini apa ya. Oke, kita saksikan dulu videonya. මොකක්ද හිනාවනේ මේ පොතේ තිබ්බ දෙයකට මොකක්දේ ඒ තමයි කොරගගහ යන මනුස්සයෙක් දැකලා තව මනුස්සයෙක් අහනවා ඇයි ඔයා කොරගහන්නේ කියලා. එතකොට අර කොරගගහ ගිය මනුස්සයා කියනවා ඒ මගේ මේ දතේ අමාරුවකින්ද කියලා. බලලා ඉවර වෙලා මටත් දෙනවද? පොතද නෑ S2 Nice shoes. Where'd you get them from? Yeah, shoes. Where'd you get them? From the trash bin?
Why should it be like this? I don't know. It's not fair. Yeah, I know. There's nothing that we can do. I don't want to be like this. Me neither. I wish I was like him. I want to be like him. I want to be like him. I want to be like him. Yes! 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 Sorry to take so long, dear. Are you ready to go now? Oke, teman-teman tadi sudah lihat videonya ya. Ada 2 video yang tadi aku tampilkan. Yang pertama adalah tentang seorang yang buta. Kemudian dia mendengar cerita dari orang yang sedang membaca di sebelahnya. Kemudian dia bertanya, bisa nggak matanya diberikan setelah dia selesai membaca. Dan video yang kedua menceritakan tentang seseorang anak yang memakai sepatunya yang rusak, tapi dia tidak bersyukur dan dia melihat anak lain yang pakai sepatu rapi, duduk manis, pakai baju yang sangat rapi, dan dia ingin bertukar tempat dengan anak itu, tapi ternyata anak yang menggunakan sepatu bagus, pakai baju rapi itu ternyata dia tidak bisa berjalan. Nah, terkadang kita tidak bersyukur dengan apa yang kita miliki. Terkadang kita melihat, kalau kata pepatah, rumput tetangga lebih hijau, ya enggak? Nah, padahal sebenarnya belum tentu apa yang kita lihat itu lebih nikmat, lebih enak. Terkadang kita tidak bisa mensyukuri apa yang ada di depan mata kita. Padahal Tuhan sudah memberikan kita berkat luar biasa. Kita diberikan cukup sandang, cukup pangan, cukup papan, kita diberikan kesehatan, kita diberikan mata yang sehat, kaki yang kuat, badan yang sehat, bugar. Nah, itu hal-hal kecil yang sebenarnya kadang kita lupa untuk kita syukuri. Ada satu cerita yang saya pengen bagi ke teman-teman. Ceritanya ini tentang seorang seorang sains, namanya Philip M. Hartner, MD. Dia dari Fakultas Kedokteran Stanford University, Amerika. Nah, dia mencoba menganalisa jika bumi ini di sebelah aku ada bumi ini ya. Bumi itu yang begitu besarnya kemudian dipadatkan menjadi sebuah desa, dengan yang populasinya itu hanya ada 100 orang penduduk. Kira-kira profilnya itu akan seperti apa sih? Nah, dari analisa Hartner ini, desa kecil bumi ini terdiri dari 57 itu orang Asia, 21 adalah orang Eropa, 14 adalah orang yang berasal dari belahan bumi sebelah barat, dan 8 orang dari Afrika. Nah, dari semua orang yang tadi saya sebutkan itu, 52 orang adalah perempuan dan 48 orang adalah laki-laki. Nah, dari yang sudah disebutkan tadi, 80 orang bukan kulit putih dan 20 orang adalah kulit putih. Kemudian di
dari yang tadi sudah disebutkan itu ada 89 adalah heteroseksual dan 11 orang adalah homoseksual. Kemudian 6 orang memiliki 59% dari seluruh kekayaan bumi, dan ke-6 orang tersebut seluruhnya berasal dari Amerika Serikat. 80 orang tinggal di rumah-rumah yang tidak memenuhi standar. 70 orang tidak dapat membaca, 50 orang menderita kekurangan gizi, 1 orang hampir meninggal, 1 orang sedang hamil, 1 orang memiliki latar belakang perguruan tinggi, dan 1 orang memiliki keahlian komputer. Saya tidak tahu apa yang menjadi dasar bagi Hunter ini mengklasifikasikan seperti itu. Tapi dari apa yang kita baca hari ini, mari kita coba merenungkan. Bayangkan kalau bumi yang begitu besar, begitu banyak penduduknya, kemudian tiba-tiba dipadatkan hanya menjadi 100 orang. 100 orang loh gitu. Nah, kalau kamu menjadi 1 orang aja yang saat ini masih tinggal di rumah dalam keadaan baik, memiliki banyak makanan, dapat membaca, berarti Anda adalah bagian dari kelompok orang-orang yang terpilih. Jadi yang harus kita lakukan saat ini apa? Kalau kita sambungkan dengan bacaan kita hari ini adalah kita memiliki Tuhan Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup bagi kita, sebagai tempat untuk bergantung. Artinya apa? Kita adalah anak-anak yang terpilih yang harus bersyukur, benar-benar bersyukur bahwa kita memiliki Yesus sebagai tempat gantungan hidup kita. Itu mutlak, nggak ada yang bisa ditawar-tawar lagi. Jadi apa yang harus kita lakukan saat ini? Kita bersyukur apapun kondisinya saat ini, baik di pandemi COVID atau apapun itu. Saat ini aku berharap teman-teman bisa bersyukur karena saat ini masih bisa stay di rumah, masih bisa makan 3 kali sehari, masih cukup sandang, masih cukup papan, dan masih bisa internetan pakai handphone. Artinya kamu masih punya paket data kan, dan saat ini kamu masih bisa melihat pertemuan online artinya Anda masih lebih dari cukup, karena ternyata gak hanya makanan yang kamu punya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Untuk penugasan hari ini, kuisnya adalah teman-teman nanti buka bacaan hari ini. Saya yakin pasti teman-teman sudah pada ke gereja, sudah pada buka bacaan hari ini, Yohanes 14 ayat 1 sampai 12. Oke, teman-teman baca. Kemudian karena ada ayat 1 sampai 12 artinya ada 12 ayat. Saya mau setiap ayat teman-teman ambil 1 kata yang menarik buat teman-teman. Kamu garis bawahin, kamu bold sampai ke ayat ke-12, artinya ada 12 kata yang akan terkumpul. Kemudian susun kata-kata itu menjadi sebuah kata-kata motivasi. Kata-kata yang terindah nanti kalian kirim ke saya akan dapatkan hadiah. Oke? Ditunggu jawabannya. Hari ini harus sudah masuk ke aku sebelum jam 8 malam ya. Jadi jam 8 malam sudah dikirim ke saya kata-kata mutiara terindah kamu untuk memotivasi hidup kamu supaya selalu penuh syukur. Oke, teman-teman, inilah akhir dari pertemuan kita. Sampai ketemu lagi 2 minggu lagi di tema yang berbeda. Untuk doa penutup, kita persiapkan batin kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih kembali kami haturkan kehadirat-Mu untuk penyertaan-Mu dalam kegiatan kami sore ini ya Bapa. Kiranya apa yang kami renungkan hari ini dapat menjadi sumber kekuatan dan motivasi kami untuk menjadi manusia, anak-anak milenial yang lebih baik lagi. Kiranya Engkau selalu memberkati dan menyertai kami di masa pandemik ini ya Bapa. Berkatilah keluarga kami, berikanlah kami berkat kesehatan dan keselamatan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bye bye teman-teman, sampai ketemu lagi next time.